pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pada masa ini, kekuasaan besar berada di tangan parlemen, sementara presiden hanya memiliki peran simbolis. Namun, periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet yang diakibatkan konflik kepentingan antar partai politik. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1969 untuk mengatasi ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1969. Dekret ini mengakhiri sistem parlementer dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 serta memulai sistem demokrasi terpimpin yang memberi kuasa besar kepada presiden. Dan yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1960. Pada ini kekuasaan terpusat di tangan presiden dan juga militer. Partai politik dan parlemen mengalami peran. Sementara pengaruh komunis dan militer meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir pada 1966 saat kekuasaan Soekarno melemah akibat ketidakpuasan rakyat dan kondisi politik yang tidak stabil. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menganut konsep demokrasi Pancasila. Namun, praktiknya bersifat otoriter dengan kontrol ketat terhadap partai politik, media, dan kebebasan berpendapat. Meskipun membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Soeharto membatasi ruang demokrasi dan kebebasan sipil. 5. Krisis ekonomi dan kejatuhan Orde Baru 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 memperburuk kondisi ekonomi Indonesia sehingga memicu protes besar-besaran dari masyarakat. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi dan demokrasi